Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Ma'asyiral mustami'in, para pemirsa bimbingan Islam rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah yang ke-10 dalam pembahasan kitab Sifatu Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, karya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dan karya Syekh Ali Hasan rahimahullahu ta'ala. Pada halaqah yang ke-10 ini kita akan membahas seputar berbuka puasa atau iftar. Ya. Kita fahami bahwa waktu berbuka itu adalah ketika matahari sudah benar-benar terbenam, ya, ketika waktu maghrib sudah datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Ya, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Sampai malam di sini artinya sampai betul-betul masuk waktu malam, yaitu dengan terbenamnya matahari. Ya. Datangnya waktu maghrib. Ada satu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim." Apabila malam telah datang dari sini, ya, dan siang telah mundur dari sini, artinya waktu maghrib, ya, telah datang dan waktu siang telah hilang, ya. Wa gharabatis syamsu, dan matahari betul-betul terbenam, maka faqad aftara as-shaim. Ya, orang yang berpuasa itu sudah datang waktunya untuk berbuka. Dan disunahkan bagi kita kaum muslimin untuk menyegerakan berbuka puasa berdasarkan beberapa hadis berikut. Yang pertama, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Manusia atau kaum muslimin senantiasa baik keadaan mereka selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa kaum muslimin kalau ingin selalu baik kondisinya, keadaannya, ya, agamanya dan segala halnya, maka di antara salah satu penyebabnya adalah segera berbuka puasa. Ya. Dan ini bentuk penyelisihan puasanya orang-orang ahlul kitab, Yahud dan Nasara, yang mereka kalau berbuka itu kalau betul-betul sudah melihat bintang, ya, di langit, ya, sudah hampir isya. Nah, ini makanya ada satu hadis yang lain dari Abu Hurairah dalam Sunan Abi Dawud, Musnad Imam Ahmad dan yang lain-lain, dan hadis ini sahih. Nabi SAW bersabda, "La yazalun nasu zahiran ma ajjalan nasul fitra, li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun." Senantiasa agama ini akan muncul, ya, akan zahir, akan kuat dan menang selama orang-orangnya, kaum musliminnya, menyegerakan berbuka puasa. Li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun, karena orang-orang Yahud dan Nasara ini, ya, mereka mengakhir-akhirkan buka puasa. Jadi mereka itu, ya, kembalikan kaum muslimin, ya. Ya, kita sudah tahu waktu sahur sebaiknya itu kan diakhirkan, dan waktu buka di awal, ya. Kalau orang Yahud dan Nasara kembalikan, ya. Jadi selama masih menyegerakan buka puasa, maka biidznillah, dengan izin Allah, ya, kaum muslimin akan baik. Dan itulah perbuatan Nabi dan para sahabat dan para salafus salih. Ada satu athar dalam Musannaf Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih, ya, dari Amr bin Maimun Al-Audi rahimahullah,
salah satu tabi'in, beliau mengatakan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa abta'ahum sahuran. Adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang yang paling menyegerakan iftar ya apabila memang sudah masuk waktu maghrib ya, waktu terbenamnya matahari. Dan mereka orang yang paling lambat dalam sahur, dalam arti ya sudah mendekati waktu sholat subuh ya. Nah, kita dapati justru fenomena yang terjadi pada kaum muslimin, kebanyakan orang atau orang-orang awam yang dari kaum muslimin kalau sahur itu ya subhanallah udah dari jam 1 ya atau jam 2 udah pada sahur, makanya pada lapar kembali ya, dan ini menyelisihi sunnah Nabi SAW dan perbuatan para sahabat. Atau juga kita dapati mungkin ada yang menunda-nunda iftar ya, dan ini juga ini menyelisihi yakni sunnah Rasul dan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Dan tadi sudah disebutkan dalam hadis bahwasanya yang suka menunda-nunda iftar itu orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Dan ternyata ini juga kelakuan orang-orang Syiah atau Rafidhah. Yang mereka itu baru iftar, makan, minum ya ketika sudah muncul bintang-bintang di langit. Artinya sudah malam sekali, sudah isya ya, menjelang waktu isya atau lebih. Ya. Semoga kita kaum muslimin dijauhkan dari sifat-sifat Yahud dan Nasara dan Rafidhah ini. Ya. Kemudian para pemirsa bias rahimani wa rahimakumullah ya. Berikutnya adalah bahwa pernah satu saat ya di zaman sahabat ya, terjadi pertanyaan antara atau diskusi ya antara seorang tabi'i yang bernama Masruq dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, artinya Nabi itu makan iftar dulu baru sholat maghrib. Ya. Di sini ada satu riwayat, ya, satu athar. Masruq bertanya kepada Aisyah, ya Ummul Mukminin, rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ahaduhuma yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salah, wal akharu yu'akhiru al-iftar wa yu'akhiru as-salah. Ya, artinya ada dua orang sahabat Nabi Muhammad yang saya pernah ketahui. Salah satunya itu ketika datang waktu maghrib dia menyegerakan iftar dan yakni kemudian salat ya, dan yang satunya lagi mengakhirkan, menunda iftar dan menunda salat. Maka ditanya oleh Aisyah, ayyuhum alladhi yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salah, siapa di antara mereka yang menyegerakan iftar dan menyegerakan salat? Lalu kami pun mengatakan Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Lalu kata Aisyah, kadzalika kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi itu segera ya ketika betul-betul masuk waktu maghrib segera iftar kemudian salat. Ya, tidak menunda-nunda. Ya. Dan juga ada satu athar juga dari perkataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu ya, dan ini dalam riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan dihukumi bahwa ini adalah walaupun mauquf akan tetapi memiliki hukum yang marfu' sampai kepada Nabi SAW. Beliau Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, thalathun min akhlaqin nubuwah, ada 3 akhlak kenabian. Yang pertama ta'jilul iftar, menyegerakan buka puasa. Yang kedua ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Dan yang ketiga wad'ul yamini ala shimali fi shalah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam salat.
Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ya, Nabi itu iftarnya pakai apa? Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kalau sahur itu dengan tamr, korma yang masak. Adapun kalau iftar, maka yakni dengan rutab, ya, dengan rutab, yaitu kurma yang sebagiannya masih segar, ya. Dan ini sebagaimana satu riwayat ya dari yakni Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika iftar sebelum salat itu iftarnya, ya, karena Nabi SAW yuftiru qabla an yusalli ala rutabat, yaitu dengan beberapa butir rutab, yakni tahapan kurma sebelum menjadi tamar, ya, namanya rutab. Dia sudah masak sebagian tapi sebagian masih segar. Fa in lam takun rutabat fatumairat, maka kalau tidak ada rutab maka baru beberapa butir kurma. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada perbedaan antara kurma jenis rutab dan tamar, ya. Nah, kalau tidak ada juga maka hasahasawatin min ma, ya, Nabi meminum beberapa teguk air putih tentunya, ya, air bening gitu. Nah, inilah sunnahnya demikian, ya. Jadi jangan makan makanan yang lain-lain dulu kalau memang ada rutab atau tamar dan air putih, ya, seperti itu. Kemudian juga banyak berdoa ketika menjelang iftar atau ketika iftar, ya, karena memang Nabi SAW bersabda sebagaimana hadis yang sahih dalam Sunan Al-Kubra karya Imam Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu juga. Nabi SAW bersabda, ya, thalathu da'awatin la turaddu, ada 3 jenis doa yang tidak tertolak, yaitu da'watul walid, doa orang tua, wa da'watus shaim, doa orang yang sedang berpuasa, ya, maksudnya ketika bukanya, ya, wa da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Ya, doa apa saja. Dan juga ada hadis yang hasan yang menjelaskan doa ketika berbuka puasa, yaitu yang bunyinya dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat leher, ya, karena minum, ya, wa thabatal ajru, dan telah tetap pahala insyaallah. Dan ini hadis hasan dalam doa iftar. Dan inilah hadis yang paling baik derajatnya, yaitu hasan. Adapun hadis yang masyhur yang beredar, ya, di masyarakat, ya, kalau hadis yang tadi yang hasan itu dhahabadh dhama'u, itu riwayat Abu Dawud, ya, Daruqutni, dan dihukumi oleh para ulama sanadnya hasan. Yang beredar di masyarakat yang bunyinya Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, dan seterusnya itu, ya, maka ini hadis diriwayatkan dari beberapa sahabat, memang dari Mu'adz bin Zuhrah, namun ini mursal, ya, dhaif, karena Mu'adz bin Zuhrah tidak bertemu Rasulullah SAW, dia seorang tabi'in. Kemudian juga ada riwayat dari Anas bin Malik, dan ini juga dhaif, dan juga hadis Ibnu Abbas juga ada dhaif, ya, dijelaskan oleh para ulama, ya. Bahkan di dalam sanadnya itu ada perawi yang matruk, ya, yang ditinggalkan hadisnya, sehingga derajat hadisnya dhaifun jiddan, dan tentunya hadis yang lemah sekali ini tidak bisa diamalkan, ya. Kemudian yang terakhir adalah kalau bisa memberi makan kepada orang-orang yang yakni puasa, ya, taftirus shaimin. Berdasarkan hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa yang lainnya,
maka dia mendapatkan pahalanya, ya, tidak dikurangi sedikit pun dari pahalanya tersebut. Ya. Dan orang yang diundang untuk berbuka puasa, artinya dia dikasih makan iftar, ya, maka hendaknya dia juga mendoakan, ya. Dan banyak doa-doa ketika kita diberi makan secara umum atau diberi iftar secara khusus, ya. Yaitu diantaranya doa yang berbunyi akala ta'amakumul abraru wa salat alaikumul malaikatu wa aftara indakumus shaimun, ya. Semoga yang memakan makanan kalian adalah orang-orang yang baik, dan semoga malaikat bersalawat atas kalian, dan telah berbuka orang-orang yang berpuasa pada kalian, ya. Maksudnya ini pahalanya besar, ya, yang memberikan buka puasa ini. Juga seperti doa Allahumma at'iman at'amani wasqiman saqani, ya Allah, berilah makan kepada orang yang memberi makanku, dan berilah minum kepada orang yang memberi minumku. Kemudian juga seperti doa yang berbunyi Allahumma firlahum warhamhum wa barik fima razaqtahum, ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, ya, yang memberi makan, dan berkahilah apa-apa yang engkau rezekikan kepada mereka. Demikian seputar berbuka puasa, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.